Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang masalah tulang bagi pasien HD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Memangnya ada masalah apa pada tulang pasien HD seperti ibu? Bagi pasien HD seperti saya, salah satu yang perlu diwaspadai adalah masalah pengeroposan tulang itu lebih cepat dibandingkan orang-orang yang sehat, terutama wanita yang memasuki menopause. Lalu bagaimana dengan ibu sendiri? Apakah ada permasalahan pada tulang ibu? Ada. Ya, waktu 1 tahun saya masih kuat tulang saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih aktif tuh. Jalan pagi aktif, tiap pagi saya jalan, ditemani oleh suami saya. Dan belanja ke pasar juga. Kadang saya sendiri tuh naik angkot. Alhamdulillah bisa, tulang saya masih kuat. Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam juga masih bagus. Alhamdulillah. Masak di rumah, bersih-bersih rumah, nyuci pekerjaan rumah tangga saya kerjakan. Oh ya, selain itu juga saya waktu itu mengajar di taman kanak-kanak. Saya juga senang mengajar di taman kanak-kanak, apalagi ada lagunya, taman yang paling indah hanya taman kami. Nah, begitulah lagu di taman kanak-kanak. Anak-anak juga senang. Pada waktu itu selain mengajar saya pulang masak juga, masih tetap masak, karena pada saat itu anak saya masih kecil-kecil, jadi ya semua pekerjaan saya kerjakan. Alhamdulillah masih sehat tulang saya. Nah, pada tahun ke berapa tadi, 8, 9, 10 itu masih alhamdulillah masih kuat tulang saya. Entah kenapa di tahun-tahun ke-11 kok sepertinya tulang-tulang saya merasa ada keluhan gitu. Terus jalan juga sepertinya kayak nggak seimbang gitu. Tahun ke-11 itu. Tahun ke-12 alhamdulillah tahun ke-12 saya diajak umroh sama suami saya. Alhamdulillah waktu itu. Ya walaupun agak sedikit tulang saya, terutama dengkul saya ini, lutut saya itu kalau dari duduk mau berdiri itu susah. Tapi menurut saya, teman saya aja yang tidak seperti saya, tidak gagal ginjal, tidak HD ya maksud saya, itu lututnya bermasalah juga. Ya apalagi saya mungkin ya kan. Nah, pada tahun ke 13, 14, 15, nah tulang saya kok berasa lebih, keluhannya lebih lebih bertambah gitu loh. Terutama di saat itu pada waktu pulang HD, saya tuh untuk berjalan, untuk berdiri saja yang kaki sebelah kiri nggak bisa, jadi hanya satu kaki kanan. Untuk pulang dari HD saya ditemani anak saya, sampai dipapah sama anak saya keluar menaik kendaraan. Pokoknya sakit sekali terasa. Nah, setelah pulang, tak kenapa hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itulah kejadiannya. Saya mau ke belakang, antarkan ibu nak ke belakang, ya kan, diantarkan anak saya. Udah diantar, saya berdiri di dua anak saya nih, satu di depan, satu di samping. Saya dipegangnya erat-erat oleh anak saya. Lalu, ayo bu, pelan-pelan bu. Pelan-pelan saya jongkok, tiba-tiba klek gitu. Rupanya pinggul saya, pokoknya daerah sini, pinggul ini bunyi patah. Setelah bunyi klek, nah nggak berdaya kaki saya sebelah kiri. Jadi kan satu kaki nih, satu kanan. Terus saya terduduk di kamar mandi itu. Terus dibantu anak saya, mau dibawa keluar dari kamar mandi, tapi saya kesakitan, kayaknya nggak kuat ini, anak saya berdua perempuan ini.
Kemudian anak saya langsunglah menghubungi suami saya dan anak saya yang baru saja keluar dari rumah. Setelah ditunggu sekian menit, 30 menit lah kurang lebih, datanglah suami saya. Kenapa bu, kenapa bu? Langsung ke kamar mandi. Kemudian datang lagi anak saya yang tadi dihubungi. Bu, kenapa bu? Ini ibu tiba-tiba entah kenapa kok patah ini kaki ibu. Nah, ayolah kita angkat ya. Kemudian diangkat, diambilkan kursi, naikkan ke kursi, kursinya diangkat. Nah, lalu langsung naik ke mobil. Waktu itu begitu diangkat, sakitnya sampai sekarang saya masih ingat bagaimana sakitnya itu. Ya Allah, inilah penyakit yang paling sakit dalam hati saya. Kemudian saya diangkat ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai ke rumah sakit, saya di ronsen. Ternyata memang benar, setelah di ronsen patah pinggulnya ini. Setelah ketahuan, nah pada hari Minggu kan libur ya kan, dioperasi hari Selasa lah. Saya langsung dioperasi hari Selasa. Pada waktu itu kejadiannya pada akhir bulan puasa. Nah setelah dioperasi ya, itu nggak merasa sakit, ya kan? Nggak merasa sakit, mungkin masih ada suntik kebalnya itu, maka belum sakit. Namun setelah lewat 1 jam, 2 jam juga belum sakit. Kebetulan tak kenapa tamu juga datang waktu itu jenguk saya. Itu saya masih bercerita, masih bisa tersenyum, masih bisa menceritakan kejadian saya bagaimana seperti tadi itu. Tamu pertama saya masih bisa bercerita dan juga masih bisa tersenyum walaupun saya baru dioperasi. Nah tamu kedua juga masih bisa. Setelah mau menjelang ke tamu ketiga, kok sepertinya ini ya, kondisi saya kok lain gitu, perih gitu, sakit. Nah setelah itu kok semakin sakit. Aduh, saya sampai bilang, maaf ya bu, saya ini sakit beneran, ini sakit sekali. Sampai saya mengeluarkan air mata saking nggak tertahankan sakitnya itu ya kan. Sakit, saya juga sekarang kayak ingin menangis lagi, tapi janganlah. Ya Allah, nah itu. Jadi tamu saya juga ikut menangis, karena saya menangis, jadi tamu saya ikut menangis. Ya udah sabar aja ya bu, katanya. Rupanya obat biusnya sudah habis, makanya saya kesakitan. Akhirnya anak saya panggil perawat, dipanggilnya perawat. Oh iya udah habis obat biusnya itu ibu itu. Ntar ya saya ambil obat anti nyerinya. Nah kemudian saya dikasih obat anti nyeri. Ya walaupun dikasih obat anti nyeri masih sakit juga loh. Sakit, pokoknya sakit sekali. Apalagi kena senggol gitu, ini sakit sekali. Ya akhirnya malamnya juga masih sakit, malam itu. Alhamdulillah besoknya tuh udah mulai normal, hanya sakit-sakit gitu tulangnya saja ya kan. Yang herannya lagi, pagi-pagi datanglah seorang yang ahli terapi ya kan. Dia datang, mana yang dioperasi katanya. Nah, ini bu, ini pak, kata anak saya. Oh ya, ayo turun ya. Saya terkejut ya kan, saya suruh turun. Enggak lah pak, saya kan baru aja operasi, sakit lah ini aja bergerak sakit. Turun ya bu, belajar turun. Enggak mau, sakit ini harus supaya ini bu, tulang-tulangnya ibu itu letaknya bagus nanti, katanya gitu. Jadi saya nurut aja lah. Walaupun saya nurut tapi untuk duduk saja, ya Allah susahnya duduk. Dibantu anak saya, dibantu terapinya itu ya kan, bapak-bapak itu harus bantunya duduk itu pun sakit, dipaksa duduk. Turun bu, iya ini sakit sekali. Aduh, sampai keringat ini keringat jagung ya istilahnya tuh ya, sampai bercucuran keringat dan juga pakai nangis segala pula itu. Akhirnya turun pelan, baru berdiri aja susah. Nah jalan selangkah, udahlah ya, baru selangkah saya sudah bilang udah coba berdiri aja dulu. Saya berdiri, nah udahlah naik ya kan. Saya naik udah ya pak ya, sakit iyalah ini hari pertama katanya. Saya itu naik, kemudian dokter visit
untuk melihat saya bagaimana kondisinya. Gimana Bu? Sakit dok? Gitu saya bilang. Ya sabarlah kata dokter, nanti sembuh, nanti bisa jalan normal katanya gitu. Nah setelah itu berakhir beberapa hari, saya pun pulang dari rumah sakit. Nah jalan, saya dikasih tongkat waktu itu dari rumah sakit, tongkat kaki 4 ya kan. Itu jalan pun sulit sekali karena sakitnya itu sakit sekali. Nah pulang dari rumah sakit saya beli kursi roda lagi ya. Sampai sekarang inilah saya masih duduk di kursi roda. Ya walaupun duduk kursi roda, saya masih tetap semangat karena saya masih bisa berjalan juga walaupun dengan tongkat, diperbantukan dengan tongkat. Akhirnya saya latihan di rumah, jalan pakai tongkat, kamar mandi kemana pakai tongkat. Itu pun tidak jalan yang jauh-jauh, kira-kira 15 meter 10 meter. Nah, sanggup saya pakai tongkat. Namun kalau sampai jauh gitu nggak bisa, saya pakai kursi roda. Saran saya, pertama jagalah kesehatan tulang kita dan konsultasikanlah kepada dokter agar kita mengetahui bagaimana caranya merawat tulang kita. Dan jangan lupa setiap hari itu kita harus berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari pagi ya kurang lebih jam 10 pagi. Gak usah lama-lama, 30 menit aja udah cukup. Lalu dan jagalah tulang kita jangan sampai jatuh, itu akibat akan fatal. Itulah saran dari saya. Nah sampai di sini dahulu ya episode kali ini, dan kali kita insya Allah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah saya cuci darah, kenapa ya kulit saya ini jadi berubah gelap, agak gelap atau hitam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam episode perubahan warna kulit pada pasien HD. Oh ya, udah pada subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and komennya. Dulu sebelum saya sakit gagal ginjal, saya tuh kulit saya nggak hitam seperti ini, agak putih lah, sawo matang. Nah, tapi setelah saya cuci darah, kenapa ya kulit saya ini jadi berubah gelap, agak gelap atau hitam? Nah, kemungkinan waktu itu juga saya memang pernah drop, habis saya rendah. Dengan rendah itu maka saya disuntik zat besi 1 minggu 1 kali, kalau nggak salah sampai 8 kali saya suntik zat besi. Ya dengan suntik zat besi itu alhamdulillah habis saya naik. Setelah naik, kenapa kok tambah hitam gitu? Apa tidak secerah seperti orang yang sehat wajah saya? Pernah saya baca di Google, itu diakibatkan karena penumpukan zat besi pada permukaan kulit, dikarenakan metabolisme kulit kurang baik sehingga tidak nyaman pada kulit dan kadang gatal dan juga tambah menghitam. Oh ya, waktu itu suami saya bilang sama saya, ibu kok tambah lama tambah hitam, katanya gitu. Tapi dibilangnya juga sama suami saya, ibu walaupun hitam tetap manis kok. Selain suami saya juga ada yang bilang saya hitam, teman saya sendiri. Waktu itu, Bu Sri kenapa kok tambah lama tambah hitam? Saya jawab aja, nggak tahu tuh. Ya walaupun hitam tetap manis kan. Seperti kata pepatah, hitam-hitam si buah manggis, walaupun hitam tetap manis. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam episode hari ini. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, and komennya. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi dengan saya dalam episode tentang masalah tekanan darah. Menurut pengalaman saya sebagai pasien HD, mengenai tekanan darah itu sangat penting dan perlu juga kita ketahui. Karena pasien HD itu tekanannya itu tidak menentu, bisa aja kadang-kadang naik, bisa kadang-kadang turun, kadang stabil. Ya, kalau tensi saya stabil, alhamdulillah. Tapi kalau tensi saya naik atau turun, wah, inilah yang masalah. Memangnya apa masalahnya, Bu? Kalau tensinya tinggi, pusing kepala saya. Dan juga kalau tensinya rendah, juga pusing. Dari mana Ibu tahu tensi Ibu rendah atau tinggi, sedangkan keduanya sama-sama pusing? Ya, dengan tensi meter. Kalau sebelum HD kita kan di apa dulu? Pasien HD diukur dulu tensinya. Seandainya tensinya tinggi kali itu ditunda dulu untuk cuci. Dan juga kalau tensinya rendah juga demikian. Tunggu tensinya stabil. Kalau udah stabil baru mulai. Itu pun harus tetap dipantau. Biasanya setiap 1 jam HD itu di tensi sama suster. Setiap 1 jam. Berarti kalau 4 jam 4 kali tensi lah sama yang terakhir. Walaupun gitu, seandainya saya bermasalah walaupun belum 1 jam atau gimana, saya minta tolong ya tetap tensi juga, apakah tensinya turun atau tinggi gitu. Tapi biasanya tensi saya tuh setiap 1 jam turun 10 turun 10. Umpamanya dari pertama saya datang 110, nanti turun 10 jadi 100, nanti turun lagi 90 sampai tuh 80 terakhir. Karena tensi saya ini selalu rendah, maka salah satu yang dilakukan oleh perawat yaitu menaikkan kaki saya dengan cara tempat tidurnya dinaikkan, diputar di bawahnya tuh. Dan juga bantal saya tuh diambil. Jadi seakan-akan badan saya tuh nungging begini. Tapi memang enak saya kalau dinaikkan kakinya, kepalanya turunkan tuh rasanya agak pusingnya agak sedikit menghilang. Tapi kalau tensinya tinggi, umpamanya tinggi, tapi jarang sekali saya terjadi tinggi. Saya tinggi, saya dikasih tahu kalau tensinya tinggi tuh naikkan kepalanya, paling enggak bantalnya diputar juga bisa, tempat tidurnya kan, dinaikkan kepalanya, kakinya otomatis rendah. Itu kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah beda lagi. Umpamanya saja terasa badan saya itu kok atau kepala saya agak pening gitu. Alhamdulillah saya di rumah mempunyai alatnya untuk mengukur tensi. Bisa ambil tensinya, bisa ukur ya kan. Saya ukur sendiri. Alhamdulillah saya sudah mempunyai itu. Waktu itu saya dibelikan anak saya. Karena anak saya melihat tensi saya yang waktu itu, tensi ukurnya seperti yang manual itu, saya nggak ngerti kalau yang seperti itu. Terus dibelikanlah yang digital ini. Alhamdulillah saya ukur sendiri. Oh, pantas segini. Umpamanya tensi saya tinggi, saya bisa mengatasi bagaimana caranya. Kalau rendah juga, kalau tinggi tentunya saya ambil obat tuh, minum. Kalau rendah, paling saya berbaring istirahat, direndahkan kepalanya, naikkan kakinya. Entah kenapa akhir-akhir ini saya sering kali dapat serangan malam. Serangannya itu seperti apa? Tiba-tiba dada saya tuh lagi tidur nih, tiba-tiba kok dada saya kok nyeri gitu ya, kayak kering gitu, nyeri. Tapi dalam hati saya ini jangan-jangan tensi. Terus saya ambil tensi itu, saya ukur ya kan. Oh, ternyata benar 160 per 100 gitu. Langsung saya ambil obat, minta tolong suami saya kan. Diambilkannya obat, saya minum. Dan juga dinaikkan kepalanya karena tensi saya tinggi. Dinaikkan selang beberapa menit, alhamdulillah tensinya pun turun 40. Entah berapa menit, 30. Udah gitu saya langsung tidur lagi karena dadanya pun berdasarkan turunnya tensi ya kan, dengan turunnya tensi maka
nyeri saya pun berkurang habis. Entah kenapa, saya nggak ketahui juga itu. Bisakah Ibu praktekkan bagaimana cara memakai tensi? Bisa. Nah, inilah tensinya. Baiklah, saya peragakan ya. Nah, ini udah masuk. Saya lanjutkan ke dalam sini, naik ke atas sampai ke atas. Kemudian ini agak susah. Nah, ini. Nah, sudah terpasang semua. Kemudian saya pijit ini tombolnya ya. Tangan biasanya harus apa nih? Kita mulai ya, tombolnya pijit. Nah, begitulah caranya. Tunggu beberapa saat. Nah, mulai mengompat ya. 37, 62, 83, 137, 160. Oke, berapa saat lagi dia akan terlihat berapa tensi saya. Bentar ya. Naikkah, turunkah, stabilkah? Oh, 118/73. Ya, oke. Nah, sampai di sini dulu episode hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Haryati dalam acara fisioterapi. Hai teman-teman, bagaimana, sehat? Semoga semuanya keadaan sehat selalu ya, tak kurang suatu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Nah, ini dalam perjalanan menuju terapi. Nampaknya masih sepi nih perjalanan nih. Masih dalam kondisi apa ya? Corona. Dan saya pun masih memakai masker. Lihat di luar tuh. Saya ditemani anak saya dan suami saya nih. Kebetulan pada libur semua. Wabah corona dirumahkan semua nih. Di rumah saja. Tapi dari sini sepertinya udah mulai ramai nih. Pada hari ini saya terapi yang pertama nih. Selama corona kan libur. Saya takut juga sih pergi ke rumah sakit. Jadi ini memulai lagi karena kondisinya juga sepertinya ini bertambah nih sakitnya. Ya, alhamdulillah sekarang saya sedang menuju ke arah rumah sakit. Yaitu saya mau fisioterapi tulang nih. Tulang saya udah apa nih, sakit gitu. Terapi sela sendi tulang, apa sela sendi paha. Sela sendi paha. Radang sendi. Bukan. Sela sendi paha. Waktu itu memang saya sudah di foto. Ya hasilnya itu apa namanya? Harus dilakukan tindakan operasi. Sebenarnya, namun saya nggak mau. Karena waktu itu pernah saya dioperasi. Itu setelah operasi sakit sekali. Jadi saya trauma. Lagi dibedah itu kan ngeri juga sih. Nah, ini masih dalam perjalanan menuju fisioterapi nih. Menuju rumah sakit. Terapi tulang. Nah, lihatlah pemandangan di luar. Dan sudah lama saya nggak keluar rumah nih, kecuali pergi HD baru saya keluar. Ya, di rumah saja katanya kan. Nah, itu
Itu udah tukang apa tuh ya? Ya kira-kira 15 menit lagi nyampe nih. Udah sampai ke apa namanya nih? Underpass, flyover Jamin Ginting. Situasinya seperti ini. Nampaknya sepi di sini. Sudah lama saya nggak fisioterapi nih, nggak terapi tulang. Terkadang saya takut juga kalau diterapi. Tapi yang memang harus diterapi, tindakannya itulah. Saya waktu itu disuruh operasi. Oh, lampu merah ini. Suruh operasi. Kenapa nggak mau, Bu? Nggak mau lah. Akhirnya sekarang ya terapi terus. Ya, akhirnya sudah mau sampai juga nih. Sudah lampu merah, terus nanti belok kanan. Terus tapi nanti waktu terapi nggak bisa diperlihatkan. Maaf ya para penonton ya. Bentar lagi udah mau nyampe. Ya kiranya sampai di sini dulu ya, nanti saya lanjutkan lagi setelah saya udah terapi, saya lanjutkan lagi. Nah, nanti ditunggu ya. A few moments later. Alhamdulillah terapinya sudah selesai. Tadi yang diterapi bagian sendi paha, sebelah kanan, lututnya juga di jeli, pakai jeli itu sebelah kanan dan sebelah kirinya juga. Alhamdulillah, ini lagi menuju pulang nih. Nih, lihat ya depannya. Gimana tuh setelah diterapi, rasanya gimana? Ya alhamdulillah, ya agak enakan dikit lah. Ya mudah-mudahan aja kaki saya berkurang rasa sakitnya ya. Nah demikianlah perjalanan pulang dari fisioterapi. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Sri Harati dalam episode berat badan kering pada pasien HD. Apa itu berat badan kering? Berat badan kering pada pasien HD itu adalah berat badan yang normal tanpa cairan berlebih di dalam tubuh kita. Maka diperlukan tindakan untuk dialis atau cuci darah untuk membuang cairan yang berlebih itu atau limbah-limbah yang ada pada tubuh pasien HD. Karena cairan yang berlebih pada tubuh pasien HD itu sangat berbahaya bagi tubuh pasien HD. Bagaimana cara menghitung berat badan kering? Yaitu dengan cara pemeriksaan melalui body scan. Dari situlah kita bisa mengetahui berapa berat kering kita. Contohnya saya, berat kering saya 53 kilo. Terus saya mau pergi HD lagi, saya timbang. Jadi 54. Wah, berarti selisih 1 kilo ya kan. Nah
nanti dalam proses HD kan nggak mungkin saya tarik 1 kilo. Nanti saya ada makan, minum, jadi saya tambahlah 5 on. Jadi tarikan saya jadi 1 kilo 5 on. Bagaimana tahu bahwa berat badan kering ibu sudah tercapai? Oh, dari tekanan darah yang sudah normal, tidak ada pusing, tidak ada mual, dan tidak ada kram. Dan juga kakinya itu tidak odem. Kaki tidak odem dan juga terasa nyaman, dada itu nyaman, pernapasannya jadi nyaman. Bagaimana menjaga berat badan kering setelah dialisis? Menjaganya terutama yaitu menjaga minumnya jangan banyak, minumnya, dan juga jangan mengkonsumsi makanan yang asin, garam, karena dengan mengkonsumsi asin kita bisa merasakan haus terus, sehingga membuat sulitnya untuk mengontrol asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah berat badan kering bisa berubah? Oh, bisa, tapi itu tanyakan saja pada dokter, nanti biar dicek lagi baseline-nya seberapa berat kering Anda yang sekarang. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini dalam episode berat badan kering pada Pasan HD. Insya Allah lain kali kita bertemu lagi dalam acara yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.